Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Pak. Kami di sini ingin mewawancari Bapak sebagai kepala desa di Desa Medan Salemba ini, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Ayu Sabila, Pak. Saya Lisa, Pak. Saya Naura Frida. Saya Lia, Pak. Saya Siti Ramadhani, Bu. Mohon izin Pak untuk memperkenalkan biografi Bapak. Terima kasih atas kunjungan ataupun kehadiran adik-adik mahasiswa sekalian. Saya ucapkan selamat datang di Desa Medan Salemba, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Saya sebagai Kepala Desa Medan Salemba periode 2022-2024. Nama saya Hasan Ashari, sebagai Kepala Dusun 5 Desa Medan Salemba. Pekerjaan saya selain Kepala Dusun, yang bekerja di luar, karyawan desa. Ya, Desa Medan Salemba berada di wilayah Kecamatan Tanjung Merawa yang sebelah utara berbatas dengan Desa Manis, sebelah timur dengan Desa Pedalabuhan, sebelah selatan dengan Kecamatan ST Bilir, dan di sebelah barat sana dengan Kecamatan Batumbak. Itu Desa Medan Salemba. Kira-kira apa yang mau ditanyakan selanjutnya? Bapak sebagai kepala desa di sini, Pak, menurut Bapak bagaimana Pak perkembangan desa ini, Pak? Apakah sudah bisa dikatakan maju atau gimana perkembangannya gitu, Pak? Ya, Desa Medan Salemba tahun ke tahun ya periode kepemimpinan tuh ya ada peningkatan terus, namanya kita di era perkembangan. Jadi Desa Medan Salemba desa yang berkembang, mulai berkembang ya, dari dulu desa tertinggal, kemudian lambat laun menjadi desa berkembang ke depannya. Untuk luas wilayah di daerah sini, di dusun ini, di desa ini lah Pak, kira-kira yang menurut Bapak Kalau luas desa ini sangat luas. Desa Medan Salemba itu terdiri dari 9 dusun. Ya. Ada dusun 1 sampai dusun 2 itu sudah dikelilingi 2 kecamatan. Kecamatan Tanjung Merawa dan Kecamatan ST Bilir. Jadi ada 2 dusun kita itu yang terkecil sekarang di wilayah ST Bilir. Kalau wilayah luas, sangat luas wilayah. Pak, kalau boleh tahu kegiatan apa yang biasanya dilakukan? Kalau Desa Medan Salemba ini sebenarnya kalau di Kecamatan Merawa ini terkenal dengan pembuatan sapu. Jadi sebenarnya untuk Sumatera Utara, Medan Salemba ini dulu lah yang nggak ada sapu. Yang sapu yang kita pakai sehari-hari di rumah itu sebenarnya dari sini dari dulunya. Produksinya dari sini. Di sini produksinya. Sapu hijau, sapu pel, semua di sini dulu. Dan alhamdulillah itu di sini letaknya di Dusun 5 ini. Dusun 5 inilah letak produksi pembuatannya. Kemarin semalam baru datang itu baru dikirim ke Jawa 40.000 sapu. Dari Dusun 5 ini semalam sore baru dikirim itu ke Jawa. Sudah sampai Jawa sudah. Sapu Medan Salemba ini sudah ke Jawa. Hanya saja mungkin ya butuh ini juga butuh semacam pemasaran lagi lah di sana. Jadi baru berkembang terus ya. Itu kalau Medan Salemba. Masyarakat Medan Salemba ini ada berapa orang? Jumlah penduduknya lebih kurang 9.000 jiwa. 9.000. Berapa kepala rumah tangga? Kepala rumah tangga sekitar lebih kurang yaitu 2.800 kakak. Kalau masalah keunggulan desa ini apa? Medan Salemba salah satu desa memiliki penduduk yang memang banyak juga, kategori banyak. Selanjutnya wilayahnya juga bermacam-macam arealnya itu bermacam-macam penggunaan lahannya. Ada lahan pemukiman, ada lahan pertanian, dan juga ada lahan untuk wirausaha ya, bermacam-macam kegiatan wirausaha itu yang ada. Dan kalau unggulan di samping kondisi desanya itu banyak pendidikan di sini.
Mungkin salah satu yang bisa diunggulkan dari desa-desa lain, kita memiliki sarana pendidikan yang negeri dari mulai tingkat MI, MTS, dan Aliyah teman yang ada di satu desa ini, 3 tingkat pendidikan itu. Kemudian ada SD negeri juga, ada SMP negeri 2, dan beberapa sekolah-sekolah swasta juga ada di sekitar sini, di desa ini, dan bahkan sudah ada satu pondok pesantren di desa ini. Jadi salah satu sarana pendidikan ya mendekati lengkap lah dari kondisi desa yang ada ini. Masyarakat bisa belajar dari tingkat PAUD sampai tingkat menengah, semua dari sini. Itu dari sisi bidang pembangunan pendidikan masyarakat, ya harapan kami bisa berkembang masyarakat dan Salemba dari sumber daya manusianya dengan sarana pendidikan yang ada ini. Itu harapan kita. Nah, kemudian dari ekonomi masyarakat Minang Salemba ini kan pekerjaan wirausaha bermacam-macam, tadi seperti ada pedagang, ada petani, ada pekerja atau wirausaha, dan salah satu unggulannya itu Desa Minang Salemba memiliki kerajinan home industry yang bergerak di bidang pembuatan sapu. Keamanan alhamdulillah Desa Minang Salemba ini kalau untuk yang berat sudah ada sih, yang ringan kecil-kecil itu sudah. Ya alhamdulillah dari kemarin laporan dari Polsek untuk keamanan untuk teman narkoba udah alhamdulillah sudah drastis berkurang. Kalau remaja-remaja yang bawa motor yang sering-sering kayak gitu, Kalau remaja yang buat sendiri alhamdulillah Minang Salemba nggak pernah ada. Asalnya tertangkap di pola kepolisian sektor Tanjung Rawa, alhamdulillah Minang Salemba tidak ada. Ya alhamdulillah itu sampai saat ini belum ada. pengembangan wilayah di desa ini ada kendala nggak? Wilayah ada kendalanya karena Desa Minang Salemba ini berbatasan dengan perkebunan. Jadi ketika kita mau membangun suatu itu izinnya susah kalau perkebunan ini kita, karena itu udah punya negara, BUMN, PTP, itu susah. Makanya untuk memperluas kita wilayah itu izinnya sangat susah untuk perkebunan. Karena kita ini negara wilayah kita ini yang dusun 1 sampai dusun 9 ini, dusun 8 itu dikelilingi wilayah perkebunan. Terus setiap yang 2 itu, jadi kita untuk bangun kita belum bisa membangun wilayah itu, tapi yang lain-lain sekarang ya alhamdulillah ya dengan adanya desa alhamdulillah semua terbangun. Dan Salemba ini gimana Pak? Seharusnya pusatnya kalau di sebenarnya sini ini dusun 5. Pusat Minang Salemba itu dusun 5 kan. Kalau mengenai pembangunan dari dulu sampai sekarang, pembangunan itu sudah apa yang ada? Kalau pembangunan itu tadi saya bilang tadi, kalau untuk pendidikan ya sekarang semua sini sudah lengkap, hanya mungkin universitas yang belum ada. Kalau untuk pendidikan ya, kalau untuk lapangan olahraga ya alhamdulillah lapangan sepak bola kita ini yang ada di Minang Salemba ini yang terbesar di Tanjung Rawa, yang paling luas lah itu untuk perkembangan itu. Kalau untuk produk sapu kita udah pertama sapu kita lah sampai Jawa itu lah. Ada klinik atau apa? Ada kita nih di Minang Salemba ini ada puskesmas. Puskesmas itu kan di dusun 5. Berarti lengkap di sini lah ya Sini Pak? paling lengkap ya, di sini paling lengkap sebenarnya. Masjidnya pun paling besar di kita sini semua lengkap. Sekolah pun di sekolah ada di sini ada Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan semua itu nomor 1 di Kabupaten Deli Serdang. Min 1 di Serdang, Sanawiyah Negeri Serdang, sama Madrasah Aliyah Negeri Serdang. Ya, Mayoritas sukunya apa? Suku apa? suku Jawa. Di sini ada suku yang terbesar itu ada 5, Jawa, kemudian Melayu, ada Toba, ada juga Mandailing dan Karo. Yang ada. Yang Lebih lainnya ada. dominan Jawa lah ya Pak. Ya, Jawa dia mencapai 60%. Kalau mayoritas agamanya Pak? Islam. Tapi ada Pak, misalnya masjid ada, setiap dusun ada Pak masjid. Iya, setiap dusun ada masjid, ada musola. Gereja gitu. Gereja juga ada gereja dari 2 dusun 1 dengan dusun 9. Tapi di dusun 1 sama dusun 9 ini yang kayak banyak agama-agama non-Islam gitu. Iya. Di Minang Salemba dia masyarakatnya pluralisme ya, bermacam suku dan agama. Nah,
Kalau masalah kegiatan-kegiatan Pak, ada tiap tahun atau tiap minggu? Kegiatan setiap tahun ya seperti biasa rutinitas administrasi pemerintahan desa dan pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan anggaran ya kan, anggaran desa. Kemudian kegiatan keagamaan juga dilaksanakan ya. Hari-hari besar agama juga tetap baik agama Islam ataupun agama non-Islam juga ada. Kemudian kegiatan ya pemudaan ya, seperti tadi juga sudah lihat di kita punya sarana olahraga, ada kegiatan-kegiatan olahraga di sana. Kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat di bidang sosial, misalnya ibu-ibu berwiritan, dan kegiatan-kegiatan pemuda yang lain juga ada. Pendidikan dan kesehatan. Kebetulan pendidikan dan kesehatan itu kan salah satu tugas pemerintah desa itu kan juga menangani di samping pemerintahan, administrasi sosial, juga pendidikan dan kesehatan. Jadi dalam hal ini kita juga seperti kalau di bidang pendidikan ada salah satu program yang kita buat di pemerintah desa Minahasa itu kita melakukan kunjungan juga safari upacara setiap hari Senin. Ada 11 sekolah di desa Minahasa ini kami berkeliling pemerintah desa itu jadi pembina upacara tiap hari Senin. Jadi itulah untuk mengetahui bagaimana kondisi pendidikan di desa Minahasa. Kemudian untuk kesehatan ya dibentuknya posyandu ya, pos kesehatan. Banyak kader-kader kesehatan kita sudah kita berdayakan dan kita upayakan supaya untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Ya walaupun masih ada kendala-kendala dari SDM kita juga, kemampuan kader kita juga masih perlu pembinaan ya, jadi ya sebatas kemampuan, tapi kita berupaya untuk memberikan perhatian kepada masyarakat tentang kesehatan. Kalau ada acara-acara pemerintahannya kalau pakai anggaran yang dibahas. Ya kalau untuk di Dusun Lipa ini ya nggak pernah rutin, kita pakai dana dari BKM. Sama kayak misal waktu 17 Agustus juga gitu Pak. Alhamdulillah itu sudah ada anggaran masing-masing. Sama ada dana desa ini setiap ada acara nggak pernah rutin, sudah di anggaran masing-masing kita. Mau MTQ, mau upacara, semua 17-an semua udah pakai anggaran desa. Biasa kalau acara-acara kayak gitu di mana diadakannya Pak? Lapangan kayak gitu, Pak, lapangan. Lapangan yang tadi Ya, lapangan tuh. Nanti mungkin di bulan 2, insya Allah bulan 2 besok. Rencana bulan 2 kemarin ini, tapi kita mungkin jadi di Februari pusat Soma. Oh, berarti di situ pusatnya ya, Iya, Pak? Lapangan itu. Iya, lapangan. Pusat kegiatan apa? Iya, Pak. Kemarin tuh MTQ, kita MTQ tingkat apa kemarin situ kemarin. Masing-masing punya ini, punya kegiatan. Cuma acara-acara besarnya aja yang diberesin. Misalnya kayak upacara, Agustus itu di lapangan, MTQ itu lapangan. Semua nggak pernah pakai anggaran desa semua, ada desa. Festival semua di lapangan. Sini Pak ada tempat masak. Saat ini lagi kita programkan membuat desa wisata karena memang kondisi alamnya ini kan masih perlu pengkajian dulu ya, ada beberapa sektor yang bisa kita kembangkan seperti salah satu tadi kan lapangan tadi kan. Nah, satu sektor olahraga itu ada rencananya untuk dibuat jadi semacam wisata juga, wisata olahraga dan misalnya kan, tapi masih dalam proses ini, masih dalam proses rencana desa wisata. Tapi kita masih butuh SDM juga kembali, SDM-nya dan sarana prasarana pendukung itu, karena menciptakan desa wisata itu nggak bisa artinya seketika. Kita butuh perencanaan, butuh kesiapan masyarakatnya, baru sarana prasarananya harus ada 3 itu, masih dukung oleh itu. Jadi kalau hanya seketika kita buat tahu-tahu hilang, ya kan sia-sia kan itu. Jadi kalau bisa direncanakan dengan matang, dipersiapkan segala sesuatunya. Jadi wisata itu kalau bisa wisata yang berkepanjangan. Nah, jadi tidak hanya seketika. Itu masih direncanakan. Masalah masyarakat lansia itu Pak ada perhatian. Oh, untuk lansia ada. Kita kan ada namanya kader bina keluarga lansia. Nah, ada petugas-petugas kita yang memperhatikan itu. Ya memang masih jauh ya dari harapan kita karena apa tadi ya, SDM kita juga butuh semacam pengetahuan, masyarakat juga perlu pemahaman kan gitu kan. Kadang-kadang kan program-program yang sifatnya ini
mengajak masyarakat ini kan kalau tidak ada rasa kesadaran dan keinginan itu pasti sulit kan, karena dia ada hubungannya dengan apa namanya, person gitu ya, kemauan kan. Tapi ini desanya itu desa maju ya Pak. Karena Kalau dibilang maju ya alhamdulillah maju. iya, Sebenarnya maju saja. karena udah ada tempat kondisi jaga Iya. pendidikannya, kesehatannya juga. Sekarang ini kita pendidikan yang paling maju. Iya. Jadi pembangunan wilayahnya udah merata lah. Ya, alhamdulillah kalau pembangunan kami kan udah ada dan dana desa sudah alhamdulillah. Jadi Pak ada kendala tadi. Gimana Bapak? Kalau kendala itu ya itu sebenarnya kalau itu birokrat sih. Kalau kita mau mengembangkan wilayah kan nggak mungkin nambah ini tadi. Iya. Udah kelihatan gitu. Kalau mau menambah berarti kan ada penambahan wilayah. Kalau penambahan wilayah ini kan perkebunan nggak mungkin kita tambah wilayah gitu. Karena punya pemerintah. Pemerintah juga jadi kan. Ini Pak, kalau misalnya ada lah murid lain mau masuk ke ini apa pakai zona gitu Pak ke pendidikan sekolah Pakai zona. zonasi Pak. Tapi ya kami sudah komitmen sama sekolah sini. Kalau untuk yang warga yang dari Selebay itu ya tetap ada tambahkan. Iya. Tapi tetap memenuhi syarat juga lah. Pak, kalau masalah pendatang itu di teman Pendatang, ya ya pendatang kita sini banyak lah. dapat diterima. Apa ada terima tetap Oke, jangka waktu, Pak. pakai jangka waktu. Karena dia pertama datang tuh harus 6 bulan ya. Setelah 6 bulan mereka setahun tuh mereka jadi warga kita. Iya. Kita bisa datang. Pesantren di sini ada nggak? Pak? Ada? Ada. Alhamdulillah kita sudah punya pesantren. Aturi namanya. Aturi di Senapan ini. Kenapa? Alhamdulillah sudah tahun kedua nih. Oh, masih baru. Masih baru Aturi. Tapi ya siswanya sudah alhamdulillah Itu murid-muridnya dari luar. Banyak dari luar. 50-50 lah, semua separuh. Alhamdulillah di belakang sekarang di Suliman lagi dibangun tahfiz Quran. Rumah tahfiz. Sekarang sudah lantai 2. Sudah Di Suliman berjalan. yang utama. Sudah berjalan Pak. Sudah pembangunan. Oh, masih Sudah lantai 2. Pernah di sini banjir Pak keadaan? Alhamdulillah nggak pernah banjir, nggak ada. Karena kita berupaya membuat sarana-sarana drainase ya, antisipasi banjir itu. Ya kalau namanya hanya lintasan air ketika hujan ya biasa ya, namanya juga kadang debit air tinggi gitu ya agak. Sekian ya Pak dari hasil wawancara kami Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf ya Pak bila ada kesalahan kata. Ya sama, saya juga makasih atas kunjungan dan apa tadi semacam pertanyaan-pertanyaan yang juga mungkin diperlukan. Ya itu hanya sebatas wawancara, bukan berarti secara apa namanya rincian yang tertulis. Ya kalau ada kesilapan di sana sini ya saya mohon. Iya. Ya, ya. Terima kasih banyak Ya, Pak. Makasih ya Pak. Waktunya Pak. Iya. Takut. Ya udah, jika sambil didorong. Ah, nggak apa-apa loh. Jangan gitu lah, Ton. Ambil aku tetap didorong.